Hai, selamat datang di channel Axon Media. Kali ini kita akan belajar tentang glikolisis. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, share, dan komen ya. Subscribe channel ini agar kami bersemangat untuk terus berkarya. Mari kita fokus ke pembahasan kita. Teman-teman tahu apa itu glikolisis? Glikolisis adalah salah satu reaksi respirasi yang terjadi di sitoplasma. Kamu bisa lihat di gambar sebelah ini, glikolisis adalah reaksi pertama dari 4 tahapan reaksi respirasi seluler aerob yang ditunjukkan di sini. Jadi, glikolisis itu adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, senyawa yang memiliki 3 atom C. Selain asam pirufat, dihasilkan juga senyawa NADH dan ATP. Apa itu NADH? NADH atau nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H atau hidrogen sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Lalu apa itu ATP? ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Bisa kamu lihat strukturnya. Saya kasih di sini. Molekul ATP memiliki 3 gugus fosfat. Dan setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Dibandingkan dengan tahapan reaksi yang lain, glikolisis memiliki sifat-sifat tersendiri. Antara lain, glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Kamu ingat apa itu aerob? Aerob berarti reaksi yang terjadi membutuhkan kehadiran oksigen dalam reaksinya. Sedangkan anaerob berarti tidak dibutuhkan oksigen untuk berlangsungnya reaksi. Meskipun begitu, kamu akan tahu bahwa nantinya jumlah energi yang dihasilkan akan jauh berbeda. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP. Peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Ilustrasinya bisa dilihat di samping. Fosfat di sini berwarna bulat kuning, berpindah ke senyawa lain sehingga mengubah ATP menjadi ADP. Ataupun sebaliknya, dari senyawa lain, fosfat berpindah ke ADP menjadi ATP. Untuk kemudian berpindah lagi ke senyawa yang lain. Saat hal tersebut terjadi, energi kimia ikut pula berpindah. Pada sel eukariotik, yaitu sel dengan inti dan organel bermembran, glikolisis terjadi di sitoplasmanya atau sitosolnya. Di sini wilayah yang saya warnai hijau. Proses glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Berikutnya kita bahas reaksi glikolisis secara lengkap. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 5 tahap pertama adalah tahap penggunaan energi. 5 tahap kedua adalah tahap pelepasan energi. Kita bahas yang pertama dulu adalah tahap penggunaan energi. Perhatikan 5 tahapan penggunaan energi dalam glikolisis tersebut. Di tahap penggunaan energi ini, yang pertama adalah penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase, sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Itu sebabnya ATP hadir sebagai sumber fosfat dan berubah menjadi ADP. Yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat, dikerjakan oleh enzim fosfoglukoisomerase.
Yang ketiga, fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Tahap keempat, aldolase membagi molekul gula, yaitu fruktosa 1,6 bifosfat tadi, menjadi dua molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Lihatlah ilustrasinya. Tahap kelima, dua molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Nah, kita mulai membahas 5 tahap berikutnya, yaitu tahap pelepasan energi. Tahap keenam, yaitu triosafosfat dehidrogenase, mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Tahap ketujuh, glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik atau 3-fosfogliserat oleh fosfogliserokinase. Tahap ke-8, gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2-fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. Kita masuk ke tahap 9. 2-fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol pirufat atau PEP, dikatalisis oleh enolase. Tahap terakhir yaitu tahap ke-10. Pirufat kinase mentransfer gugus fosfat ke ADP sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Singkatnya, kamu dapat lihat ilustrasinya dalam animasi berikut. Dari skema tahapan glikolisis tersebut, menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan pada tahap penggunaan energi adalah 2 ATP. Sementara itu, energi yang dihasilkan pada tahap pelepasan energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Dengan demikian, selisih energi atau hasil akhir glikolisis adalah 2 ATP ditambah 2 NADH. Jika kalian amati lebih cermat lagi, kalian akan mengetahui pada tahapan mana sajakah energi ATP dibentuk. Nah, proses pembentukan ATP inilah yang disebut fosforilasi. Pada tahapan glikolisis tersebut, enzim mentransfer gugus fosfat dari substrat, yaitu molekul organik ke dalam glikolisis ke ADP, sehingga prosesnya disebut fosforilasi tingkat substrat. Masih ingatkah kamu tentang cara kerja enzim dan substrat? Coba perhatikan ilustrasinya berikut. Keseluruhan reaksi glikolisis dapat dibuat persamaan reaksi sebagai berikut. Jadi glukosa ditambah 2 ADP ditambah 2 fosfat bebas ditambah 2 NAD+ menghasilkan 2 asam pirufat plus 2 H2O atau air plus 2 ATP plus 2 NADH dan plus 2 hidrogen H atau 2H+. Selain glukosa, bahan makanan yang kalian konsumsi tidak selalu mengandung gula sederhana seperti glukosa saja, ya kan? Kadang-kadang kalian mengonsumsi bahan-bahan yang mengandung gula kompleks atau karbohidrat kompleks seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa.
Kemudian, dapatkah gula-gula atau karbohidrat yang kompleks tersebut langsung dimetabolisme oleh sel? Tentu saja tidak. Karbohidrat yang belum sederhana tersebut harus dirombak dulu sehingga menjadi bahan yang dapat dimetabolisme langsung oleh sel. Laktosa, maltosa, dan sukrosa terlebih dahulu diubah menjadi monomer penyusunnya. Laktosa dipecah menjadi galaktosa dan glukosa. Maltosa dipecah menjadi 2 glukosa. Sukrosa pun dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Selain galaktosa, glukosa, dan fruktosa, ada lagi monosakarida lain, yaitu manosa, yang banyak terdapat di tumbuhan. Galaktosa akan diubah dulu menjadi glukosa agar bisa masuk jalur glikolisis. Nah, selanjutnya, glukosa atau gula-gula sederhana yang sesuai akan masuk siklus glikolisis seperti biasa. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Fosforilasi langsung terjadi pada gula seperti fruktosa dan manosa, lalu masuk ke jalur glikolisis. Seperti yang telah kamu ketahui, jalur glikolisis berlangsung sebagaimana sebelumnya. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Bereaksi lagi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Lalu bereaksi lagi menjadi gliseraldehid fosfat. Tetapi ada substrat sumber energi lain, yaitu lemak, yang dipecah menjadi gliserol dan asam lemak, masuk dalam jalur glikolisis menjadi gliseraldehid fosfat juga. Gliseraldehid fosfat tersebut akhirnya diubah menjadi asam pirufat. Nah, protein sebagai sumber energi ketiga dipecah menjadi asam amino, lalu mengalami deaminasi atau pelepasan gugus amin dan berubah menjadi asam pirufat juga. Nah, demikianlah proses glikolisis. Jika ada yang kamu bingungkan, silahkan beri komentar di bawah ya. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat tahap kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tonton video-video kami di playlist metabolisme ya. Terima kasih.